Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhi mata qalbi. Amin. In this video, we're going to talk about fluid mechanics. Jadi kali ini kita mau belajar tentang medan kecepatan yang ada pada kinematika fluida. Seperti yang kita tahu, fluida itu suatu material yang susunan atomnya itu tidak sepadat yang ada di solid. Artinya jarak antar atomnya itu relatif besar gitu, atau relatif panjang dibandingkan ketika atom ada di material solid. Biasanya fluida ini berkonsentrasi pada cairan atau liquid serta gas. Liquid dan cairan ini ditinjau dari kinematika, artinya dia bergerak, tidak diam, tidak statis. Makanya kita ada di bab kinematika fluida. Jadi si liquid dan gas ini bisa dimodelkan sebagai fungsi matematika yang bergantung pada koordinat sistem. Dalam hal ini, Cartesian coordinate akan digunakan sebagai suatu fungsi yang bergantung pada Cartesian coordinate untuk merepresentasikan, memodelkan fluida ini. Ini kasusnya ketika misalkan kita punya fluida yang warna hijau ini, terus dia mengalir, artinya dia tidak statik, tapi dia dinamis, dia bergerak. Terus kita taruh satu titik ini satu, terus dia akan bergerak mengikuti si arus fluida ini ke titik 2. Dalam koordinat Cartesian kita mengenal ada X, Y, Z, dan Z gitu. Jadi si titik 1 ini akan berpindah ke titik 2 sebesar X plus DX, Y plus DY, dan Z plus DZ. Artinya DX, DY, DZ itu suatu perubahan kecil dari perpindahannya yang dinamakan dengan dr, vektor dr. Vektor dr itu ini perubahan terhadap x ke arah i, perubahan terhadap y ke arah j, perubahan ke arah z ke arah k gitu. Kemudian kita akan mendefinisikan fluida ini sebagai suatu fungsi matematik. Artinya kita memiliki fungsi f gitu. Jadi turunan total dari fungsi f ini yang menggambarkan keadaan fluida ini adalah turunan parsial dari f terhadap dx, turunan parsial do f terhadap dy, turunan parsial do f terhadap dz, karena 3 dimensi, ada dx, dy, dz gitu. Terus kita persamaan ini dari mana? Awalnya itu dari persamaan gradien. Artinya gradien itu turunan yang berarah. Contohnya, maksudnya turunan berarah itu setiap titik setiap titiknya itu memiliki arah gitu. Kalau medan, kalau kita bayangannya medan magnet, berarti daerah di sekitar magnet yang mempunyai nilai kan ya. Tapi kalau ini turunan berarah berarti medan yang memiliki nilai di setiap titiknya gitu. Itu namanya gradien. Gradien ini disimbolkan dengan namanya del gitu. Del. Kalau segitiga kebalik terus ada vektor namanya del gitu. Atau grad, atau nabla, atau curl gitu. Itu tergantung penggunaannya. Jadi grad f itu sama dengan turunan parsial ke arah i terhadap x, turunan parsial ke arah y terhadap j dan k. Turunan berarah ini atau gradien ini dirumuskan sebagai grad f didot produkkan dengan dr. Dr itu perubahan posisi yang tadi ini. Dr itu perubahan posisi. Jadi ini dot produk ya. Kita review lagi, ada dalam vektor itu ada dua macam perkalian, ada namanya
cross product sama dot product. Jadi cross product itu mengarah pada aturan tangan kanan gitu. Misalkan kalau arah I dikalikan arah J, maka dia akan hasilnya arah Z. Kalau arah misalkan arah J dikalikan arah I, berarti dia hasilnya minus K gitu. Itu vektor cross product. Kalau dot product, kalau I dikalikan I itu sama dengan 1, J kali J sama dengan 1, K kali K sama dengan 1. Selain itu semuanya 0 gitu. Itu dot product. Nanti kita akan tahu. Kita coba ya ini yang grad F di dot product kan dengan DR. Del F itu apa? Del F itu ini definisinya. Gradient F. Gradient F di dot product kan nih dot ya. Di dot product kan dengan DR. DR-nya itu harga perubahan displacement atau perubahan posisi dari si partikel ini. Mari kita kalikan. Kalau I dikalikan I, dia hasilnya 1. J dikalikan J hasilnya 1. K dikalikan K 1. Kalau I dikalikan J 0. J kalikan I 0. K kalikan I 0 gitu. Jadi sisa do F do X dx ditambah do F do Y dy ditambah do F do Z dz. Yang ini namanya grad yang ini namanya turunan total dari si fluida ini. Begitu untuk directional derivative atau turunan berarah untuk fluida yang direpresentasikan dalam suatu persamaan fungsi matematika. Nah, kemudian kita akan membahas juga tentang kecepatan, medan kecepatan. Jadi medan kecepatan itu bergantung selain pada ruang X, Y, Z, dia juga bergantung pada waktu gitu. Bergantung pada waktu berarti ada faktor T-nya itu. Biasanya disimpulkan V itu kecepatan lah, komponen kecepatannya berarti ada Vx, Vy sama Vz gitu. Dalam beberapa buku dituliskan UVW gitu, tapi di sini saya lebih nyamannya pakai Vx, Vy dan Vz aja sih. Gitu untuk medan kecepatan ini definisinya. Jadi setiap yang tadi saya bilang, setiap titik memiliki nilai dan arah gitu, terutama untuk turunannya. Kalau kecepatan itu kita ini ya, bayangannya tentang kalau kecepatan fluida atau medan fluida itu lebih ada yang namanya aliran itu bisa direpresentasikan dengan kecepatan. Jadi kecepatan aliran itu ada yang bergantung waktu sama ada yang tidak bergantung waktu. Kemudian aliran itu bagaimana? Steady atau unsteady. Steady itu kayak stabil atau tidak stabil gitu. Di sini ada namanya steady flow sama unsteady flow. Kalau steady flow itu alirannya itu tidak bergantung pada waktu, no time included. Artinya si aliran fluida ini selamanya mengalir gitu mulu, nggak akan berubah gitu. Kalau yang unsteady flow, dia ketika waktunya T sama dengan 0, dia alirannya segini. Ketika T sama dengan 5, alirannya berubah lagi. Jadi dia berubah-ubah bergantung pada waktu. Contohnya ini ada vektor fluida kecepatan, medan kecepatan senilai x kuadrat ke arah I, xy ke arah J, dan 3 ke arah K. Di sini nggak ada waktu, makanya dia dinamakan aliran steady flow. Kalau ada yang bergantung T di sini, dia unsteady flow. Ini contoh soalnya, ada 1, 2, 3 soal. Mari kita kerjakan. Yang pertama, diketahui persamaan ini fungsi vektor V. Yang paling utama kita lihat dulu apakah ada harga T-nya. Ternyata ada. Jadi dia merupakan aliran unsteady flow dan 3 dimensi. Kenapa? Karena I, J, dan K. Jadi nanti kita pecah ini komponen X, Vx,
ini komponen Y, VY, ini komponen Z gitu. Yang soal 2 diketahui vektor kecepatan hanya ada 2 dimensi, X sama Y. Jadi Z-nya itu, komponen kecepatan Z-nya itu 0. Untuk yang soal ketiga, dia 3 dimensi. Terus pertanyaannya tentukan kecepatan pada saat ini X, Y, Z, dan T. Berarti ketika X-nya 9, Y-nya -2, Z-nya 1, dan waktunya 4. Itu ditanya berapa kecepatannya gitu. Setelah itu ditanya juga magnitude, artinya besar kecepatannya. Kalau misalkan kita kecepatan, kalau kita berbicara kecepatan 5 meter per sekon, artinya 5 meter, kalau vektornya 5 meter per sekon ke arah selatan, itu vektornya. Kalau magnitude atau besarnya kecepatan berarti cuma 5 meter per sekon, itu nilainya yang dilambangkan dengan ini harga mutlak dari si V, vektor V-nya ini. Oke, intinya di sini mencari kecepatan itu, besarnya kecepatan itu di ini ya, apa sih bilangnya, di kuadratkan terus diakar kalau untuk mencari besarnya magnitude dari si vektor. Terus kalau ada soalnya di titik mana, kita tinggal masukkan aja harga X, Y, dan Z-nya. Begitu. Kalau ini apa? Contoh soal lagi ya. Nah, semuanya sama, cuma beda ininya aja. Gitu aja. Itu yang itu yang bagian pertama. Untuk selanjutnya ada di next video. Oke, I'll catch you guys in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Allahumma hdi qalbi wa sadid lisani wa aslul sakhimata qalbi. Amin.